Iya dong, Yohanes Pembaptis saja dibilang keturunan ular beludak kok sama ahli Taurat. Kamu ular, kamu keturunan, kamu tidak luput dari hukuman neraka. Keras banget itu omongannya Yohanes Pembaptis itu. Ya sama ini. Tuhan memang nyuruh gue seperti itu. Tuhan yang mendesain gue seperti itu. Tuhan yang memang nyakitin. Kotorin mulutmu dengan maki-maki. Itu bukan kotor, itu karena memang kejahatan kau dan penyesatan kau. Kau yang bebal ya wajar ku sikat. Tapi kalau kau mau tunduk bertobat, tentu aku nggak akan marah. Saya belum buktikan kalau kau benar-benar nabi, Luga. Ya itu urusan kau lah. Aku juga nggak maksa kau percaya kok, nggak ada yang maksa kok. Saya ingat Tuhanku di akhir-akhir zaman banyak nabi-nabi palsu akan muncul. Ya itu terserah kau, itu urusan kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Terima kasih yang sudah berkunjung di channel Muslim Voice. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Muslim Voice, yang tentunya channel ini juga bertujuan untuk mencegah pemurtadan. Pada kesempatan kali ini channel Muslim Voice akan menayangkan dialog atau debat agama yang sangat menarik antara Luga Tambunan, seorang pendeta yang mengaku sebagai nabi bagi umat Kristen. Pada kesempatan kali ini pendeta Luga Tambunan ditolak kenabiannya oleh seorang jemaat gereja yang tentunya dia tidak yakin bahwa Luga Tambunan adalah nabi bagi umat Kristen, melainkan nabi Luga adalah seorang nabi palsu menurut Oten satu ini. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan konten-konten di channel Muslim Voice. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilapangkan rezeki. Amin ya robbal alamin. Abad ketiga ini pengajaran ini kan masih sifatnya masih rahasia. Jadi Tuhan bongkar nanti ajaran ini adalah untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi ajaran ini harus dibongkar. Itulah kegerakan yang disebut dengan bangkitnya Nabi Elia atau kegerakan karismatik. Nah, di kegerakan karismatik inilah ada ajaran bahwa yang mengatakan Roh Kudus itu perempuan. Nah, sementara gereja-gereja tua seperti Katolik, seperti Protestan, ini mereka tidak bisa menerima. Dalam artinya begini, kenapa jadi mereka yang tahu, kita jadi yang nggak tahu? Sebenarnya mereka paham itu, tapi karena mereka sudah kecolongan, udah kalah start dengan karismatik, jadi mereka tuh mengakui mereka malu karena mereka gereja besar, tapi mereka nggak dapat kecerdasan seperti orang karismatik. Kalau orang karismatik kan otaknya kan brilian. Kalau orang Protestan kan otaknya kan blow on. Kenapa orang karismatik? Ya buktinya yang mengetahui Roh Kudus perempuan kan ada gereja-gereja karismatik. Nah, karena orang gereja-gereja tua ini iri karena mereka nggak dapat hikmat itu, makanya mereka pura-pura bego, padahal sebenarnya udah ngerti. Gitu loh, paham nggak? Itu bisa tahu bahwa Roh Kudus itu kelaminnya perempuan itu mana itu gak? Gini, jadi ada seorang nabi, ada beberapa nabi Tuhan yang sudah dibawa ke sorga. Jadi ketika dia dibawa ke sorga, ini Roh Kudus ini ngomongnya begini, Yahweh Bapa itu adalah suamiku. Ketika Bapa menciptakan singa, akulah yang memberikan suara kepada singa itu. Akulah Moma Roh Kudus, akulah ibu dari segala yang hidup. Jadi yang menjadikan kita ini hidup itu adalah Roh Kudus. Jadi makanya ketika Nabi ini bertemu dengan Roh Kudus di surga, ya Roh Kudus itu ngaku kalau dia itu adalah Bapa itu suaminya Roh Kudus. Nah, gue juga tahu dari buku itu. Nah, tapi buku ini juga memang sempat santer di tahun 2004-2005 dan gue ikut pergerakan itu. Dan memang orang karismatik percaya akan hal ini. Yang tidak percaya hal ini adalah orang-orang Protestan dan Katolik. Makanya gue udah bilang,
karismatik itu adalah gereja terkaya dan terkuat di muka bumi. Nah, inilah pengajaran aslinya. Tapi karena ini kan yang mengajarkan ini kan harus orang pilihan. Ya puji Tuhan, gue dipilih Tuhan untuk mengajarkan ini. Ya berbahagialah gue karena gue dipakai Tuhan untuk mengajarkan ini. Tetapi tadi di grup sebelah tapi bener loh Kak, gini loh Kak, karena kata ruah dalam bahasa Ibrani atau kata ruh dalam bahasa Arab itu emang gendernya feminin Kak. Bener. Nah, nanti lo coba tanya Romo Aldo, dalam pelajaran Yahudi ada namanya pelajaran Roh Kudus adalah perempuan. Itu ada tuh. Tanya aja Romo Aldo. Ya, karena kata ruah itu gendernya adalah nikefah atau feminin, memang perempuan. Dalam bahasa Ibrani. Berarti lu udah paham berarti. Loh, berarti nggak salah. Gua kan ngerti, makanya bener. Makanya nanti kita kolaborasi sama Romo Aldo, sama lo bertiga, bahwa memang di dalam ajaran Yahudi itu ada yang namanya Roh HaKodes. Roh HaKodes itu ya gendernya memang feminin. Seperti itu. Tanya Romo Aldo. Dalam segi sejarah ya memang ya, dalam segi sejarah dan pengetahuan sejarah ya memang kan Romo Aldo kan memang bidangnya ya, walaupun dia mungkin tidak sekarismatik gua gitu kan, tetapi setidaknya pelajaran sejarah itu perlu kita ketahui juga. Belajar sejarah kepada orang-orang yang tepat juga nggak masalah gitu. Dan memang di dalam pelajaran Yahudi itu ya memang Roh Kudus itu feminim, perempuan, seperti itu. Ya, secara tata bahasa linguistik kata roh dalam bahasa Ibrani atau kata ruh dalam bahasa Arab itu memang feminin, itu benar memang. Kalau orang linguistik tahu cantik gak Roh Kudusnya itu? Ya, jadi ketika seorang nabi Tuhan ini sayang bukunya hilang ya. Jadi kalau ada bukunya nanti gue cetak, itu tebalnya 300 halaman, itu bagus banget bukunya. Nah, dia bersaksi ketika dia dibawa Tuhan ke surga, Roh Kudus yang ngomong kalau dia adalah Moma Roh Kudus. Dialah yang memberikan nafas kepada seluruh yang hidup. Jadi Bapak itu cuma merancang. Bentar Luga, benar. Ini ada bentar Luga. Ini ada Bang Moto yang ahli bahasa Ibrani. Benar nggak More Moto? Kata ruah itu nikeva atau feminin Bang Moto? Kalau secara linguistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Setuju. Betul. Luga ini benar. Mantap. Dan bisa dipertanggungjawabkan ya. Benar. Akademis kali ini akademis, benar. Bisa dipertanggungjawabkan secara akademis berarti apa yang disampaikan Luga. Bisa. Kalau kali ini dia benar. Luga ini benar kali ini. Serius benar. Ya, jadi kan makanya kan kesaksian seorang nabi Tuhan yang dibawa ke surga itu kan juga sebenarnya gua kaget juga kan. Memang gue udah pernah mendengar ada perdebatan antara Esra Solu dengan pastor senior dari karismatik namanya Pendeta Imam Samudra. Itu berdebat tentang Roh Kudus perempuan. Nah, yang mengatakan Roh Kudus perempuan adalah pastor Imam Samudra. Dia udah tua, dia udah meninggal. Itu pastor senior dari karismatik. Nah, di situ gue udah terusik kan. Baru ditambah lagi sama buku yang gue baca itu, dia dibawa Tuhan ke surga. Roh Kudus ngomong kalau Bapa di surga itu suaminya Roh Kudus. Dan ketika Bapa menjadikan singa, Roh Kudus bilang akulah yang memberikan suara kepada singa itu. Nah, jadi dari situ gue makin inilah kan, gue pelajarin ya kan, gue simpan lah itu gue simpan itu juga tahun-tahun bangsa 18 tahun yang lalu, udah lama kan. Nah, nanti suatu saat dalam perdebatan pasti dibutuhkan dalam hati gue kan. Nah, tetapi akhir-akhir ini gue memang sepertinya gue didorong lagi untuk mengangkat itu lagi, itu supaya karena kalau untuk menghancurkan Oneness, karena kalau Oneness mengatakan Yesus adalah cuma Yesus doang, ya berarti kan dengan adanya perempuan kan Oneness kan hancur sendiri gitu loh. Nah, tinggal ke Tritunggal. Kalau Tritunggal kan tinggal selangkah lagi kan. Mereka kan bilang Roh Kudus bukan perempuan. Ya kalau memang Roh Kudus bukan perempuan, ya Roh perempuan ini gambar dari siapa? Kalau laki-laki udah jelas gambar dari Bapa, gambar dari Yesus Kristus. Nah, tinggal Roh Kudus perempuan gambar siapa sih? Ini kita ngikutin siapa nih perempuan ini? Nah, perempuan ini diciptakan menurut gambar dan rupa Roh Kudus, karena Roh Kudus itu perempuan, seperti itu. Nah, mantap. Berarti kalau Oneness mengatakan bahwasanya Sang Putra itu adalah Roh Kudus itu sendiri, itu secara linguistik nggak masuk, nggak?
Nggak bisa, karena itu kan laki-laki. Perempuan, iya gendernya perempuan ruah itu. Makanya itu sudah secara itu udah gugur gak dari kajian linguistik, gugur itu klaim bahwasanya putra adalah Roh Kudus itu gugur itu gak. Mantap gak? Sangat akademis, mantap. Makanya kan gue bilang tadi bahwa gini. Halo Abraham. Yoi. Abraham. Oke, Ya. kita sekarang kembali jangan ke ketuhanan dulu. Kita kembali ke manusia, ya, laki-laki sama perempuan. Seberapa butuhnya laki-laki terhadap perempuan? Butuh banget apa butuh biasa? Ya saling membutuhkan yang pasti. Menurut gue sangat butuh. Karena kalau nggak ada perempuan, laki-laki bisa bunuh diri, iya kan? Karena kalau nggak ada laki-laki, kalau nggak ada perempuan, semangat laki-laki itu nggak ada. Makanya ada istilah di balik kesuksesan suami ada seorang perempuan. Karena perempuan itulah memang sumber powernya laki-laki. Makanya gue bilang tadi, bapak itu cuma pinter, cerdas, tapi kekuatan bapak ada di Roh Kudus, bukan di dalam bapak itu. Nah, sama seperti Luga. Luga ini kepemimpinan, tetapi kalau tidak ada perempuan yang menopang gua, ya gua bukan siapa-siapa jadinya. Nah, sama seperti itu, karena manusia itu persis diciptakan Tuhan menurut pada gambarnya. Kebutuhan seorang laki-laki terhadap perempuan itu adalah kebutuhan mutlak. Karena tanpa perempuan nggak ada anak yang dilahirkan. Bisa nggak lo melahirkan kalau nggak ada perempuan? Kan nggak ada. Perempuan. Terus bagaimana kalau bagaimana cara kamu memberikan pemahaman pada yang lain, pada kekristenan yang lain bahwasanya Roh Kudus itu Tuhan yang bergender atau kelamin feminin atau perempuan? Caranya gimana gak biar mereka paham gak? Ya sebenarnya begini, tadi di komalnya si Indomie aja udah percaya, bahkan dia malah mendebat kan. Akhirnya si Tina Rogantina masuk. Tina Rogantina juga bilang benar Roh Kudus itu perempuan. Nah, jadi artinya ya kita harus menyampaikannya kepada mereka. Kalau mereka disampaikan, mereka ini kan sebenarnya karena nggak butuh nyali aja, nggak punya nyali. Nah, kita yang punya nyali perlu mendobrak. Nah, kalau kita udah mendobrak nyali mereka tuh bangun ya. Oh benar juga ya. Karena ya memang sosok Roh Kudus itu kan kita lihat dia tunduk kepada Bapa, bukan dia yang ngajarin Bapa yang ngajarin dia. Nah sama seperti perempuan kan diajarin oleh suaminya, nggak ada perempuan ngajarin suami. Nah tetapi walaupun dia tunduk kepada Bapa, dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Bapa, yaitu rahim. Laki-laki nggak punya rahim. Laki-laki nggak bisa menghidupkan anak di dalam perutnya. Nah gitu sama itu. Bapak juga seperti itu ya. Bapak itu hanya sebatas namanya juga bapak. Bapak itu bisanya nyari duit, mengidekan, bikin fasilitas, memberikan makan buat anak. Tetapi yang menghidupkan anak di dalam tubuhnya itu adalah perempuan, makanya ada rahim. Laki-laki nggak ada rahim. Nah itu dari situ kita belajar bahwa bapak laki-laki dengan perempuan itu saling membutuhkan. Demikian juga bapak dengan Roh Kudus saling membutuhkan. Makanya ketika bapak berkehendak, yang menjadikan kehendak bapak itu bukan bapak, tapi Roh Kudus itu. Makanya ketiganya itu Tuhan, Bapa, Roh Kudus dengan Yesus. Nah Yesus itu adalah firman. Nah firman itu adalah terang. Kalau nggak ada terang juga kan Bapa dan Roh Kudus juga nggak ada gunanya, karena gelap-gelapan. Nah kan gitu. Jadi ketiganya itu saling membutuhkan gitu. Dan kalau ini diajarkan kepada Kristen, mereka akan menerima kok. Cuma karena kita kurang punya nyali aja, punya kurang kampanye gitu kan. Kalau dikampanyekan, disuarakan terus, semua ikut. Yang tadi aja udah banyak yang percaya, dan teman-temanku juga banyak yang ngomong ke gue, benar juga tuh bang, yang abang bilang Roh Kudus itu perempuan, emang benar kok. Iya masuk akal gak? Yang namanya rahim itu kan diambil dari kata bahasa Arab, artinya pengasih. Ya, penyayang. Roh Kudus itu kan sifatnya penyayang, dia pengayom gak? Lagi-lagi kan, lagi-lagi kalau ditarik dari sisi linguistik, lu bener lagi bisa dipertanggungjawabkan itu secara akademis gak? Lagi-lagi tepat itu apa yang kamu bilang itu gak? Terus Roh Kudus dibilang lagi. Tunggu dulu, izin dulu bang Luka. Pak Misteri, selamat malam.
Selamat malam. Salam. Kristen? Di sini ada yang Islam? Ada. Saya Islam dan iya. Luka Kristen. Anda juga Kristen. Iya, Luka ini nabi. Pak Misteri, Luka ini nabi dan rasul dari kekristenan. Dia yang mengajarkan banyak hal yang selama ini jadi misteri tentang pengajaran kekristenan yang masih jadi misteri dan tersembunyi. Mungkin Bapak bisa interaksi sama Nabi Luka ini, silakan Pak. Iya, kira-kira menurut Bapak Luka, mana yang lebih hebat, Bapak Luka atau Nabi Rasul Paulus itu? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Jadi gini, kalau Rasul Paulus dia sudah masuk di 24 tahta yang berada di sekeliling tahtanya Bapa. Jadi Bapa itu kan ada tahta. Di sekeliling tahta Bapa itu ada 24 tahta, yaitu 24 rasul. 24 rasul ini adalah 12 rasul dari murid Yesus. Jadi Paulus ini penggantinya Yudas. Jadi penggantinya Yudas itu bukan Matias, jadi Paulus itu masuk di 12 rasul. Lalu yang 12 rasul lagi itu adalah 12 rasul bangsa-bangsa. Kalau rasul 12 itu semua orang Yahudi, tapi kalau 12 rasul yang 24 itu rasul dari bangsa-bangsa itu, dan paling banyak dari Indonesia. Siapa? Apakah lu gak masuk di situ? Saya nggak bisa ngomong karena itu menjadi rahasianya Tuhan. Berarti bisa jadi ya. Saya juga mendukung ini ya, Pak Luka ini masuk ke dalam itu. Ya, segala kemuliaan buat Tuhan lah, karena itu kan terlalu sensitif. Jadi karena Tuhan juga pernah ngomong, iya, jadi ketika Tuhan ngasih bocoran itu, Tuhan ngomong jangan dikasih tahu namanya, nanti jadi sombong gitu. Jadi makanya saya nggak mau kasih tahu namanya. Tapi paling banyak dari Indonesia. Kalau dari Amerika ada itu? Ada Amerika, Arab atau apa, tapi yang paling banyak dari Indonesia. Nanti kira-kira kalau bertemu di kerajaan tahta itu, kira-kira bisa ngobrol bareng atau nggak ngerti bahasa masing-masing? Oh, bisa dong. Kan Yesus berkata, kan di dalam Lukas 20 ayat 22 kan Yesus berkata, kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku. Bisa ngebayangin nggak semeja? Kalau kita lihat pejabat-pejabat kan, Jokowi biasanya kan semeja dengan para orang-orang penting. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang 12 rasul dan 24 tua-tua itu akan makan semeja, hanya mereka yang bisa semeja dengan King of Kings seperti itu. Yang lain mungkin di meja sebelah agak jauhan dikit gitu. Jadi berapa meja tuh Pak Luka? Ya, namanya surga itu kan desainnya kan sudah di luar otak kita ya. Tentu untuk penglihatan tentang seperti itu ada sih yang udah melihat, itu memang luar biasa desainnya. Aturannya bisa menampung puluhan juta orang lain. Bang Luka, terangkan coba kepada saudara Anda tentang perkara Roh Kudus itu. Feminim atau bukan? Berarti masih pakai meja. Kan begini. Kalau berarti ada mejanya, pakai meja berarti di sorga. Ada meja-meja yang seperti kerajaan-kerajaan begitu, indahnya, kapasitasnya sudah lihat ya. Ya memang tetap meja, tapi ukurannya, desainnya lebih dahsyat, jauh lebih dahsyat, luar biasa. Bentar, dikit ya, masalahnya kan itu adalah Bapak dan bentar, dikit kan permasalahannya yang sering narasi yang sering dilontarkan sama teman-teman kekristenan tuh, maksudnya nanti di surga itu kita hidup seperti roh, nggak ada lagi makan, nggak ada minum, kayak gitu yang sering di narasinya, bener nggak? Seperti itu. Melayang-layang gitu, seperti benar itu. Yang melayang-layang. Kan gini Bang, mereka begini, enggak gini. Makanya kan ketika kita ingin tanya tentang surga, tanya kepada mereka yang udah pernah ke sana. Karena begini, kalau orang yang belum pernah ke sana seperti para pendeta yang belum pernah dibawa ke surga, ya mereka jawab seadanya aja. Gitu loh. Jadi kalau mau nanya yang benar-benar tahu tentang surga, di surga itu ada daging, ada tubuh, tapi tubuh kemuliaan, tapi nggak bisa binasa. Di sana bisa makan ikan, makan roti, makan buah. Di sana makanannya enak-enaknya
lebih enak dari makanan di bumi. Enaknya bukan main. Berarti kita bahas spesifik berarti ini Bang Luga. Kalau seandainya di sorga itu, Ya. kan Rasul Paulus ataupun para pengikut Yesus yang sudah pernah ke sorga pada periode itu 1000 tahun yang lalu, apakah di sana mereka melihat sorga seperti zaman dia, ataukah seperti kita sekarang kan sudah ada mobil tuh, pom bensin, ada handphone, mereka kan nggak ada itu. Nah, apa di sorga itu zamannya modern atau masih kembali ke zaman ketika Yesus hidup? Nggak apa-apa. Waktu di surga enggak? Halu aja nggak apa-apa. Halu aja nggak apa-apa. Izin dulu. Iya. Bang Luga kan waktu Jadi di surga menurut dulu saya- kan pakai mobil dia. Mobil apa itu Iya. Bang Luga? Nah, itu. Iya, mobil apa kemarin itu Pak Luga? Lupa saya. Ya. Jadi begini. I- Jadi begini. mohon pencerahannya itu. Ya jadi begini. Sebenarnya semua yang ada di bumi, ya, sebenarnya semua yang ada di bumi itu copy paste dari sorga. Jadi kalau dibilang ada mobil duluan di sana, ada mobil dari di bumi. Oh, Kita ini cuma ngikutin doang, Bang. Jadi yang namanya mobil itu duluan ada di sana. Di sana udah ada super kota, super megacities atau metropolitan. Baru di bumi ada metropolitan. Tapi memang adanya begini, manusia itu kan umat kesayangan, malaikat itu cuma pembantu. Memang sudah mendesain khusus satu kota yang namanya Yerusalem Baru. Memang di Yerusalem Baru itu super modern, lebih modern daripada New York. Jadi kalau di New York ada Rolls Royce, apalagi lebih gila lagi di sana. Oh, berarti Jadi ada kota mall surga juga, itu kan? jauh lebih gila daripada Iya. New York. Berarti ada kayak mall gitu, ada gak? Ada. Mall gitu kayak Ada. mall. Oh, keren. Iya, tapi UFO. mall di sana mall. Kalau UFO itu adalah setan sebenarnya. UFO itu adalah setan-setan yang ada di langit. Jadi Tapi UFO itu teknologinya, UFO nggak akan kan pernah lebih bisa masuk mo- surga. Oh, tapi lebih modern, Bang Luga. Gimana? UFO kan lebih modern. Bang Luga, aku ini kan pernah kita diskusi dulu, Bang. Iya, kan kenapa? Setan-setan ini juga punya teknologi, Bang. Setan-setan ini juga punya teknologi. Tapi yang pasti teknologi surga jauh 1000 sejuta kali lipat daripada UFO. Karena orang-orang yang ke surga itu kita lihat sendiri kan di surga ada Rolls Royce. Aku aja udah dikasih tahu, saya di surga dikasih Tuhan Rolls Royce dengan pengawalan pasukan malaikat. Jadi Tuhan udah kasih tahu nanti kamu di surga jabatannya seperti ini. Jadi saya juga udah dapat tahta di surga. Jadi tugas saya adalah memberitakan ini ke Bu. Ya, Bu ikut. Bang Luga. Ya. Bang Luga, gua mau nanya nih. Kan aku kan pernah dulu diskusi sama kamu, Bang. Waktu abang pernah naik ke sorga, turun ke neraka gitu kan. Ada pertanyaan tuh yang masih aku berpikir gini, Bang. Kata Bang Luga, setiap oten atau umat Kristen itu belum tentu masuk surga, Bang. Pasti banyak juga masuk neraka. Nah, kalau kata Bang Luga waktu itu di neraka, saya ketemu dengan pendeta-pendeta yang masuk neraka tadi. Kemudian neraka itu seperti apa? Ingus, kata Bang Luga, kan berbau. Ada Lucifer yang membawa garpu tala gitu kan. Seperti ekornya itu kan seperti lancip, seperti tombak, Bang. Nah, tetapi kenapa banyak teman-teman Kristen itu nggak mengakui kalau dia nggak masuk neraka, Bang? Ini gimana, Bang, menurut Bang Luga? Padahal kata Bang Luga, orang Kristen itu banyak juga yang masuk neraka. Tetapi banyak pendeta mengatakan, pasti kita masuk surga, kita pasti masuk surga. Tetapi kok berkebalikan dengan Bang Luga mengatakan banyak juga yang masuk neraka gitu, terutama pendeta-pendeta. Gimana, Bang Luga? Iya, kan kita udah lihat seperti Bom, seperti Rudi Yohanes, kan mereka kan menolak saya. Tidak mau saya tentang surga yang saya sampaikan. Kenapa mereka masuk neraka? Karena mereka menolak semua berita-berita tentang surga.
Iya kan, mereka tidak percaya kalau saya dibawa ke surga, padahal saya kan diutus Tuhan sebagai nabinya. Karena mereka menolak nabi-nabi Tuhan. Jadi orang masuk surga itu bukan hanya sebatas percaya sebagai Tuhan. Jadi bom ini ya masuk neraka dia. Bom bukan nabi, Bang Luka. Iya, karena si bom ini kan dia tidak mau percaya tentang surga. Dia maunya cuma ngajar-ngajarin orang, debat-debat sama Islam, baru nanti terkenal, dapat duit. Dia cuma maunya seperti itu. Dia nggak mau ada orang dibawa ke surga. Kalau dibawa ke surga kan nanti kan jadi mikirnya, loh kok juga kalau kenapa bukan gua? Nah dia iri hati. Akhirnya dia ngelawan. Nah itu yang membuat dia masuk neraka, bukan karena menolak Yesus gitu. Aku sepakat dengan Bang Luga kali ini. Ternyata benar Bang Luga, waktu kita diskusi di Zoom itu kan ada iklan di koran, Bang, telah berpulang ke rumah Bapak di sorga. Kata Bang Luga itu hanya iklan biasa gitu. Artinya secara otomatis umat Kristen itu belum tentu masuk surga kan, Bang? Karena banyak juga pendeta yang masuk neraka. Artinya yang dikatakan oleh siapa? Gilbert Lumandong, kita pasti masuk surga, teman-teman Kristen ada pasti masuk surga. Artinya itu hanya hak ilusi belaka ya Bang ya. Seperti Bom Rubianus, terus Uti Watimena waktu itu kan kata Bang Luga. Nah itu gimana Bang Luga? Betul. Wah sepakat, saya sepakat. Nah contohnya lah dulu. Tunggu Bang Luga. Contohnya lah dulu Uti Watimena. Uti Watimena kan dia kan orang yang katakan serbi palsu. Nah kalau dia orang yang palsu akan langsung cepat meninggal. Saya yakin itu teguran Tuhan buat dia. Uti Watimena itu keras loh melawan saya loh. Ya saya bukannya senang dia mati, tetapi ya orang yang menolak Nabi Tuhan ya memang resikonya bisa hilang gitu. Nah makanya orang yang apa ya, orang yang percaya surga, tidak percaya Nabi Tuhan, kan banyak yang tidak percaya Nabi Tuhan seperti Bom, Rudi Yohanes, Muri Wali, Stephen Tong. Itu pendeta-pendeta yang memang pendeta-pendeta palsu. Yang Sokatul yang pernah mau nyembelih itu sebenarnya di orang karismatik tapi dikelilingi. Iya, kalau Sopiatul gimana itu Pak Luga? Sopiatul nggak pernah mau nyembelih Bang Luga itu, mau menggal kepala Bang Luga. Ini sebenarnya Sopiatul itu orang karismatik karena dia banyak temannya dikelilingi oleh orang-orang Protestan, dia kehilangan teman sehingga dia juga ikut-ikutan. Akhirnya dia pun lebih milih berteman daripada, saya lebih pilih kehilangan teman daripada saya kehilangan Tuhan. Kalau dia memilih kehilangan Tuhan daripada kehilangan teman. Jadi bagi Sopiatul itu pertemanan lebih dari Tuhan. Kalau saya, Tuhan melebihi pertemanan. Jadi nggak ada pun orang berkawan sama saya juga nggak masalah. Yang penting Tuhan berkawan sama saya gitu. Kita berani berkorban gitu. Tapi Sopiatul saya lihat dia nggak mau berkorban. Mungkin dia takut donatur, takut miskin, takut susah, kita nggak tahu. Ya itu. Betul. Artinya gini Bang, aku sepakat dengan Bang Luga kali ini kan. Artinya gini, karena kan waktu itu Bom pada saat di live di StreamYard-nya, waktu itu ada Bang Luga juga. Bom mengatakan bahwasannya dia seorang pendeta. Ternyata kata Bang Luga dia pendeta palsu gitu kan, Bom itu kan. Jadi ternyata Bom dengan halusinasinya yang kuat, dia mengatakan seorang pendeta dan Rudi Yohanes membantah. Lu kan nggak ada ID card sebagai pendeta, Bom. Artinya tepat seperti apa kata Bang Luga. Ada korelasi positif, betul. Saya sepakat kali ini. Saya setuju dan mendukung Bang Luga. Nah, jadi bagi teman-teman OTEN yang lain yang tidak paham secara analogi logika dari Bang Luga, mungkin perlu belajar lagi dengan Bang Luga sebagai nabi. Lanjutkan Bang Luga. Ya. Ngomong-ngomong, udah pengikut Bang Luga ini udah banyak atau belum kalau sebagai nabi itu Bang? Iya. Biasanya memang biasanya kan nabi, kalau nabi itu memang hidupnya susah, kan? Pengikutnya banyak yang menjauh ya, memang kadang memang itu cobaan dari Tuhan kepada seorang nabi kan Bang Luga, atau gimana itu Bang Luga mandangnya? Misteri nih Bang Misteri, Anda Kristen? Saya lebih Kristen lah, dari orang Kristen. Oh, Kristen. Oke,
Oke, saya jujur Bang, aku udah tamat nih sama Bang, di Zoom dulu. Aku tertarik tentang apa konsep surganya, konsep nerakanya Bang Luga gitu. Ternyata menarik itu loh. Kenapa banyak teman Kristen itu nggak pasti selalu mengatakan surga gitu, masuk surga. Itu yang dibantah oleh Bang Luga sendiri. Artinya secara tidak langsung banyak sekali yang orang Kristen nanti banyak masuk neraka. Ini sesuai dengan pernyataan salah satu jemaat wanita pada saat dia mati mati suri, dia juga melihat para pendeta yang masuk neraka. Iya kan Bang Luga ya, kalau nggak salah itu siapa yang perempuan itu kan, dia melihat banyak pendeta yang masuk neraka dan para pendetanya aja masuk neraka, apalagi jemaatnya gitu. Oh kan. itu Artinya, Mukendi, iya gak Mukendi? Pokoknya cewek gitu Bang. Nah ternyata Bang, hal ini sesuai dengan pendapat Bang Luga tadi gitu, betul, saya sepakat. Karena apa? Tetapi di kalangan kayak umat Protestan yang lain seperti Bom Bom, Rudi Wa'labu, kemudian Christian Prince, Ki Ahmad, Sopkatul Salome gitu kan, nggak percaya, mereka yakin dengan surga tadi Bang. Berarti dia logikanya mereka menyebarkan halusinasi kepada domba-domba jemaat ya Bang Luga ya. Terkait tentang Gilbert Lemandong juga, izin dulu. Kan Bang Luga ini pernah ke surga nih. Betul. Tentu mereka tuh Bang Luga ini palsu. Tunggu dulu Bang Luga. Bang Luga ini kan pernah ke surga. Apakah Bang Luga pernah melihat neraka juga? Bang Luga. Jaringannya agak jelek Bang Dalbos. Ya dia kan emang ini dari surga, jadi agak jelek. Oh iya. Ini lagi di surga ternyata. Tawarnya dari surga. Dan maka iya. Cuma simpel pertanyaan saya. Kalau memang Bang Luga pernah ke surga, pastinya dong lihat neraka juga. Apakah Bom ada di situ lagi disetrika atau gimana nih? Silakan Bom. Bagaimana itu Pak Luga? Kan Bom ini menolak Bang Luga nih. Apakah Bom lagi disikat di sana? Halo Luga. Kalau untuk vision ya, kalau Bom kan meninggal. Bom kan belum meninggal, tapi vision ada di teman saya hasilnya itu kalau masalah Bom kan belum mati, tapi ada penglihatan Bom itu masuk ke rumah yang terbakar. Aduh, pasti Bom ini dibakar nanti. Bakar betul. Iya, babi guling. Jadi babi guling Bom Bang, jadi babi guling. Ya tas kriuk, jadi tas kriuk. Walah, neraka kayaknya. Kasihan banget nih. Lanjut Bang. Bang. Iya. Jadi makanya Bom itu mengumpulkan teman-teman biar nanti kalau di neraka bisa rame menangisnya, jadi bisa rame-rame. Setidaknya di neraka nanti, makanya dia lagi ngumpulin banyak orang. Iya, supaya nanti kalau di neraka kan ada teman menjerit-jerit, ada. Wah. Bom itu diguling apa diapain itu Pak Luga? Diguling apa diapain? Bom itu. Diguling, diguling. Itu kemungkinan besar dia digantung telanjang, kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, terus mulutnya keluar cacing. Joroknya dipaku nggak? Ya. Ngeri juga nih. Takut saya dengar itu. Dipaku di kayu nggak? Itu. Iya. Nah, iya, digantung kakinya ke bawah, mulutnya keluar cacing. Tapi ada yang menarik Bang Luga tadi. Pernyataan Bang Luga itu berarti banyak pendeta yang masuk neraka gitu kan Bang, yang disetrika gitu kan Bang ya. Kemudian lidahnya dipotong juga kata Bang Luga kan oleh Lucifer gitu kan. Nah, termasuk pendeta-pendeta juga ya Bang ya. Pas Iya Bang ya.
Ya pokoknya intinya kalau dia melawan saya hanya mau fokus sama yang melawan saya dan melawan para nabi, ya pasti neraka. Termasuk bom. Ya kan bom ini kan sudah ada tanda-tanda. Tentu sudah mengetahui ya, karena Luga ini seorang nabi. Jadi kalau Uti gimana itu ceritanya, kan dia sudah meninggal. Kalau Uti Bang Luga gimana itu? Kalau Mikana gimana tuh Bang Dalbo? Iya dia. Kalau Mikana masuk neraka tuh surga. Itu kita tanya dulu. Penglihatan Re waktu itu siapa aja? Bom, Sopkatul, terus siapa lagi penglihatannya? Mikana juga. Hancur bom ini. Kalau Mikana itu dia kayaknya diam-diam udah mulai bertobat. Yang ada penglihatan itu bom. Bukan ini. Siapa lagi ya? Rudianet. Bom. Coba Bang Luga diceritakan penglihatannya bagaimana ini, cara siksanya ini nanti bom sama Rudi. Coba diceritakan, berikan bocoran. Jadi si Rudi masuk ke rumah yang lagi terbakar. Jadi Rudi itu dia masuk ke satu rumah, tapi rumahnya itu sedang terbakar. Dia masuk terus ke dalam api. Itu Rudi Yohanes. Si Bom juga sama, masuk ke rumah yang apinya terbakar menyala-nyala. Itu adalah visi misi. Kalau bagaimana nanti nasibnya Bom ini. Kenapa Bom di neraka? Karena Bom ini melawan nabi-nabi. Nabi-nabi dilawan sama dia. Dia kan guru. Dia sangat benci dengan nabi. Guru palsu kan si Bom ini. Kenapa pengikutnya Bom banyak? Ya memang yang mau ke neraka juga banyak. Makanya Bom memfasilitasi orang yang mau ke neraka. Gabunglah di roomnya Bom. Ada si Dara, ada si King David, itu sama-sama mau ke neraka semua. Tapi kalau dia minta tolong ada sama si orang nakal itu kan. Kalau dia minta tolong sama Yesus gimana? Ada apa? Kalau dia minta tolong sama ya nggak bisa kan semua. Kalau lo mau diselamatkan, ya lo juga harus jangan menolak nabi-nabinya dong. Kan nabi-nabinya itu Yesus harus bersatu, nggak boleh main sendiri. Si Bom ini kan mau main sendiri, dia nggak mau ikutin birokrasi kerajaan Allah, ngoceh aja, bukannya ngikutin Allah. Nggak, kan ada nabi-nabi yang mungkin dia tidak tahu Bang Luga. Sekali-kali dong Bang Luga sampaikan ke dia. Iya, kasih tahu lah. Ya kasih tahu dia. Bom, saya ini nabimu loh Bom. Kemarin kan begitu. Kemarin kan kasih sampai. Iya, Kak. Soalnya masih banyak ya kayak teman-teman di bawah ini bilangnya. Dia bilangnya, makanya katanya Luga ini mengaku-ngaku nabi dari karismatik. Loh, emangnya kan emang ada gak ya nabi dari karismatik ya? Masa nggak ada gak? Gimana coba? Coba sebentar atau besok ada kesempatan orang karismatik aja. Gua kan Bang Luga, coba sebentar. Ada orang karismatik melawan gua. Ada kesempatan naik coba di Bom, nasihati dia. Bom, saya ini nabimu loh. Kan begitu. Udah saya nasihatin si Bom itu sudah dibutakan oleh yang namanya amplop. Amplop inilah yang membutakan matanya si Bom dari benaran. Mungkin tidak diceritakan. Kalau udah dikasih amplop, Pak Luga, mungkin Bang Luga nggak menyampaikan. Bom, kamu ada ini loh, gambarannya ada di neraka, kau lagi dibakar. Sampaikan begitu supaya dia tersadarkan. Iya, udah saya kasih tahu. Dia bilang
Bang Jack di bawang dibilang katanya kalau Luga itu nabi palsu ternyata bro. Si Jack itu. Waduh. Bahaya ini. Bahaya. Kualat dia bang, kualat. Oh, si Jack. Kualat ya. Kualat ya. Dia guru palsu. Si Jack itu si Jack di bawah. Mungkin muridnya Bom itu. Bom ya. Murid Bom. Iya, babunya Bom banyak dibikin. Putih Wati Mena gimana lu masuk surga apa masuk neraka? Putih Wati Mena kalau dia tidak minta maaf kepada para nabi dan kepada Luga, kemungkinan besar dia masuk neraka. Putih Wati Mena. Kalau dia tidak menyadari, berarti dia masuk neraka. Tapi seperti si Putih Wati Mena itu nggak bertobat sih gue lihat. Bagaimana mau minta maaf sama Bang Luga sedangkan dia sudah meninggoy? Nah, gimana itu bang? Gimana bang? Ketika dia masih sakit, kalau misalnya dia berdoa kepada Tuhan, saya minta maaf atas segala dosaku, saya pernah bilang Bang Luga nabi palsu, alangkah lebih baiknya kalau dia ngomong langsung ke saya, dia minta maaf, kemungkinan besar dia masuk surga. Tapi kalau dia tetap tidak mau tahu, saya dianggapnya tetap nabi palsu, maka dia langsung masuk kamar terowongan kegelapan jurang. Dia udah langsung dijemput oleh malaikat maut, dibawa ke jurang maut untuk disiksa. Ngeri ya. Kasihan juga ini si Uti ini. Wow, juga. Kira-kira ngeri lah. Itu kalau meninggal emang gak langsung dijemput malaikat maut dibawa ke jurang maut, itu gelap loh. Makanya selamatkan segera. Selamatkan Bom. Iya. Selamatkan Bom. Bang Dalbo, kalau si Mikana itu kenapa ya diselamatkan sama si ini, sama Bang Luga? Iya Bang Luga. Kalau Mikana kayaknya dia udah mulai bertobat berdiam. Udah sadar dia. Mikana udah sadar. Karena itu sudah diselamatkan menurut Bang Luga. Ini si Bom loh, nggak mau sadar dia. Makanya jangan bosan-bosan lah Bang Luga, sampaikan Bom. Saya sudah melihat kau, sudah ada tempat lu di neraka, maka bertobatlah kau, akuilah saya, kan begitu. Iya, cuma kadang-kadang kan Bom ini kan masih hijau matanya ngeliat duit. Kadang-kadang kan Bom, pokoknya lawan Luga, lo lawan Luga nanti gua kirim 2 juta, kata donatur kan. Bom tergiur, daripada nggak ada buat beli listrik, pasang listrik, ya udah, gua lah dimaki-maki sama dia. Waduh, berarti betul-betul tertutup dia, masuk neraka nantinya dia. Nah kalau Rudi Yohanes itu gimana itu nasibnya di neraka Baluga? Diapain itu Rudi Yohanes itu? Rudi Yohanes teman saya dapat mimpi dia masuk ke rumah yang lagi kebakaran, dia masuk terus ke dalam api. Makanya kan si Rudi Yohanes kan sudah redup, dia kan udah nggak ada lagi yang mau dengerin dia kan. Udah kayak orang gila dia sekarang, bangun-bangun sendiri gak jelas. Mateng ya dia ya Rudi Yohanes. Baju batu kelam. Mateng ya. Kalau si Rudi Yohanes mau dibaptis, selesai baptis dia bertobat, dia bisa kemungkinan besar masuk surga. Tapi kalau dia nggak mau dibaptis, nggak mau mengakui kesalahannya, menolak para nabi, ya udah mau diapain? Masuk jurang mau. Gini bang, jurang loh, jurang kegelapan yang tidak ada ujungnya. Bang Luga, jelek-jelek kayak gitu Rudi Yohanes atau Walaku itu Bang Luga, dia dapat ini bang, dapat rumah, dapat ada kolam renangnya, bisa memperdaya para donaturnya, itu gimana Bang Luga? Berdosa apa enggak dia itu bang? Ya apa gunanya dapat kolam renang kalau masuk maut? Gak penting. Yesus berkata, apa gunanya seseorang memiliki isi dunia ini jikalau ia kehilangan nyawanya? Nomor 1 itu keselamatan dulu, jangan kolam renang. Kolam renang apaan sih? Nanti di surga baru dapat kolam renang. Selamatin dulu dulu. Kalau Renata gimana Bang Luga? Kalau Renata? Ya kalau Renata itu kan nyonya, gimana sih? Itu kan nyonya Luga.
Sama Renata katanya kapan hari udah ke Surabaya. Udah ketemu belum sama Renata? Halo, aku lagi bentar lagi gua mau ke Surabaya lagi. ya, kalau lu ke Surabaya, lu calling gua posisi juga lagi di Surabaya. Ntar kita ke Renata. Gitu gue kemarin gua datang lu belaga-belaga dia lo Orang lu nya nggak calling gua, gimana gua mau itu samperin? Gimana sih? Udah bilang calling gua. Udah next aja deh, next nanti. Ntar lagi gua mau berangkat ke Surabaya habis lebaran kayak. Ngapain juga cari Renata? Ya mau merit lah, itu kan nyonya. Gimana sih calon nyonya? Calon istri gua. Oh, habis lebaran? Iya. Merit lah, udah waktunya lah. Penginjilan juga udah kelar kan. Ini penginjilan juga udah mau tamat, ini bentar lagi juga mau habis penginjilan rapture udah. Makanya jangan sampai ada yang tertinggal. Tertinggal pula pasukan Gurkha di mana lo? Masih kurang mau pula lo. Gua tadi sore ketemu Nafiri. Dia kan ngaku nabi juga. Katanya 2024 ini dia mau rapture. 2025 mau rapture katanya. Bener gak 2025 rapture-nya? Ya kalau untuk tahunnya yang pasti kan sudah singkat sekali ya. 2003 tahun dikasih waktu untuk penuaian. Setelah penuaian memang udah sangat singkat sekali sih. Jadi gue juga Bang Luga, dengarkan. Ini orang yang mengatakan Bang Luga nabi palsu. Ini orangnya, Bang Jack. Bang si Jack nih Bang Luga. Si Jack yang bilang itu. Kenapa kalau si Jack langsung suruh dari Nabi keberapa dia? Dia kan masih buka pendaftaran. Itu Luga itu nabi keberapa Langsung dia? suruh ke neraka aja. Setelah Yesus itu sudah nggak ada nabi. Kalau ada nabi itu penyesat. Yesus itu penutup awal dan akhir. Akhir itu. Kasih tahu gak bacain KPR 13 nomor 1 gak? Katanya setelah Yesus nggak ada nabi gak? Wah ini bacain gak? Aduh gimana sih Jack ini? Gak pernah baca kitabnya. Nabi itu nabi palsu itu. Luga itu penyesat itu. Nabi keberapa dia itu? Coba bacain KPR 13 nomor 1 gak? Katanya setelah Yesus nggak ada nabi gak? Gimana ini gak? Aduh ngawur. Masih ada nabi Ucok, di Barnabas, di Agabus, itu Paulus itu masih ada nabi. Bukan Yohanes Pembaptis nabi terakhir, babu Ucok. Banda kali. Bacain ayatnya. Biarkan disikat. Emang si Luga itu pelihat, tahu masa akan datang, Bentar. Tahu. Bisa ngerti itu artinya. Bentar Bang Jack. Palsu itu. Jack, bentar Jack. Ini minta tolong Bang Datuk bacain KPR 13 nomor 1. Siap. Aku bacain ya. Dengerin Jack, dengerin. Apa itu KPR? Kredit pemilikan rumah itu? Kisah para Rasul. Oh, kisah para rasul, kira KPR. 13 nomor 1 nih, kita bacain ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, Lukis orakel ini, dan Menahem yang disebut bersama dengan Raja Herodes dan Saulus. Itu dan nabi. Tuh mau bilang apa coba? Bener Luga lah, kau masuk neraka kau Jack. Masih neraka kamu. Dia nabi artinya dia itu pelihat, tahu masa akan datang. Tuh, kasih tahu nubuatan kamu yang udah kejadian gak? Kasih lihat gak? Apa aja gak nubuatannya gak? Wah, belum tahu nih si Jack ini. Nabi nggak punya nubuatan, nggak punya mujizat itu nabi omong kosong itu, nabi palsu itu. Loh, kau nggak tahu? Lu gak sering bernubuat pakai mujizat. Kasih tahu gak? Lu gak kasih tahu? Dia nubuatkan apa? Nubuatkan yang akan datang itu apa? Contohnya, coba. Itu gak si Jack. Biarkan dia Ben, biarkan Bang. Jadi ada tertulis dalam kitabnya. Ya. Apa lagi dia punya? Tuhan mengatakan, dengerin Jack ya. Tuhan mengatakan bahwa Indonesia akan dipakai Tuhan
untuk menginjili 3/4 bumi sebelum kedatangannya yang 2 kali, yang sudah sangat dekat. Indonesia dipakai Tuhan. Itu satu. Terus yang kedua, masa penuaian ini hanya diberikan waktu 3 tahun. Setelah 3 tahun ini, maka siap-siaplah rapture. Ya, gua nggak tahu tahunnya persis atau tanggalnya persis, tetapi cuma dikasih waktu 3 tahun untuk penuaian. Jadi seluruh bumi harus mengikuti Yesus. Sebentar dulu, ya. Jadi seluruh bumi ini cuma dikasih waktu 3 tahun untuk penuaian besar kehebatan dunia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Terus yang ketiga, kekayaan emas Papua itu nanti akan dipergunakan untuk mendanai penginjilan. Ya, itu akan susah untuk mendanai penginjilan dunia. Udah itu aja dulu, ntar lo kepintaran lah. Alkitab itu bukan itu apa? Dia ciplak Alkitab itu. Memang Indonesia akan dipakai Tuhan untuk menginjil, makanya banyak seperti saudara-saudara yang lain ini banyak nanti bertobat jadi penginjil. Nah itu. Jadi Tuhan yang bekerja, bukan manusia. Seperti debat-debat begini kan banyak yang tercerahkan. Jadi mereka sadar, mereka berpikir lalu kebenaran itu masuk dalam dirinya. Kebenaran itulah yang memerdekakan dia. Itu bagus. Makanya banyak debat-debat seperti ini. Terus Tuhan juga sebentar. Tuhan juga mengatakan kalau gua adalah rasul untuk bangsa. Itu yang ngomong Tuhan Yesus ke gua. Tuhan Yesus pernah datangin ketika kami berdoa. Lo cuma bisa ngomong kosong doang, untung lo. Rasul itu. Muncung lo doang, seenak lo ngomong. Udah diam aja lo. Rasul itu orang yang diutus Yesus. Masa yang mengutus disebut rasul? Bohong amat sih. Saya ini diutus Yesus untuk menjadi rasul. Bodoh banget sih ini anak nih. Rasul itu utusan Yesus. Udah lo tidur aja sono. Kalau ada yang ngaku-ngaku rasul dan nabi itu omong kosong itu. Masak si nabi sekalian rasul itu omong kosong. Iya. Itu. Yang bukan utusannya ini siapa? Masa sih? Iya, rasul itu udah nabi. Rasul itu kan menyampaikan firman Tuhan. Rasul itu utusan Yesus. Iya. Emang iya. Yang bilangnya siapa? Nabi itu bernubuat akan kedatangan Yesus. Setelah Yesus datang, dia mengutus lagi orang, itu namanya rasul. Gini Jack, kamu kan tadi udah dibacain sama Bang Dato KPR 13 nomor 1. Paulus pun disebut nabi. Kan ayatnya ada itu. Tanya lu gak? Pada waktu itu, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang dasuh bersama dengan raja oleh dan Saulus. Nabi nih. Nabi juga rasul, bener juga. Gimana sih? Iya. Makanya sekolah yang benar, belajar, jangan ini sekolah. Di luar bolak-balik lagi ada rasul dan nabi, omong kosong kalau di luar. Ngaco kau, orang yang nggak ada rasul lalu ngerjain penginjilan siapa? Rasul 12 rasul udah mati kok, terus yang mau nginjil siapa? Keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi, di luar itu omong kosong. Iya, 12 rasul itu udah mati dodong, terus yang mau nginjilin dunia siapa? Itu semua karya Roh Kudus. Enggak bisa. Iya melalui rasul-rasul. Roh Kudus kan memakai rasulnya untuk menginjil dia, untuk mempertobatkan dunia. 12 rasul udah mati. Jangan rasul sudah mati ya. Justru rasul dibutuhkan. Ya pelanjutnya itu pendeta-pendeta pastor itu. Terus yang nginjilin orang-orang ini siapa kalau bukan rasul? Macam saya kayak kok pendeta sih?
macam saya gini-gini kan itu kan menginjil juga tuh kalau saya begini-begini ngomong begini kan saya menginjil itu. Nah ini Anda kasih juga. Iya lo penginjil. Kalau gua bukan cuma penginjil, gua rasul. Rasul itu tahu nggak sih artinya apa? Saya sekolah tapi saya diajarin, dikasih pengertian oleh Roh Kudus. Begini nih rahasia. Udah lu bisa diatur lo. Beritahu rahasia. Kepala batu. Oh, kepala batu gimana? Orang ngomong. Udah gini aja lah dulu, lu banyak mendengarkan aja lah dulu, jangan terlalu banyak ngomong, lu dengerin aja dulu kita ngomong. Kamu dari tadi kan salah, kamu bilang setelah Yesus nggak ada nabi, ternyata di Kisah Para Rasul 13 nomor 1 ada nabi. Bahkan Paulus juga dibilang nabi, Paulus dibilang nabi. Iya, kau salah 2 kali kau di sini. Nanti kalau saya kasih lagi ayat bahwasanya, iya, saya kasih ayat di dalam perjanjian lama bahwasanya Tuhan mengutus lidah-lidahnya yang lain untuk memberitakan dari ke bangsa lain. Kena lagi kau nanti kalau saya kasih ayatnya. Iya, saya ini termasuk saya lidah-lidahnya Tuhan memberitakan kebenaran kepada pendusta. Emang gitu Kak? Benar lu itu. Oke, sekarang gua tanya. Sekarang gua tanya. Lu pernah nggak dibawa Tuhan ke neraka? Gua tanya sama lu pernah nggak dibawa Yesus ke neraka? Pernah nggak? Siapa? Lu pernah nggak dibawa ke neraka sama Yesus? Kalau saya belum, cuman kalau saya diperlihatkan. Makanya kalau belum belajar, jangan ngotot. Kalau yang lain banyak di kesaksian itu, kesaksian. Gua pernah dibawa Tuhan ke neraka gua. Ucok. Oh, di neraka itu ada apa? Ada siapa di sana itu? Ada nabi apa di sana di neraka itu? Banyak lah. Makanya lo belajar. Kesaksian pendeta dari Korea itu dia melihat seorang nabi besar di neraka itu, katanya mohon beritahukanlah kepada mereka, bukan saya yang mengatakan itu. Saya tidak pernah mengatakan itu. Kata nabi itu. Oh, jangan nyindir luga lo. Oh, nyindir luga nih orang kacau ini. Pendeta besar dari Korea. Dia nabi seorang nabi besar. Iya, luga itu. Kau luga itu. Dan dia beritahu tolong katakan kepada umatku jangan. Gimana ini Gak? Kau dibilang masuk neraka katanya Gak? Saya mengatakan itu. Ngawur banget ini Gak? Kau dibilang masuk neraka Gak? Ngaco ini itu penglihatan bener apa enggak ini? Kalau lu besar itu luga itu nabi palsu. Nabi palsu katanya Gak? Nonton dulu. Nabi besar yang iya, dugaan lebih besar itu, dugaan lebih besar. Dia mengatakan tolong beritahu. Masa lu gak dibilang masuk neraka? Gimana sih? Yang mengatakan semua itu bukan masa lu gak bilang masuk neraka? Wah, pelecehan ini Gak? Ngaco ini. Masa itu penglihatan siapa itu dibilang lu gak masuk neraka itu? Pendeta ya, ada di YouTube itu. Itu bener Gak? Pendeta dari Korea ngatain kamu nabi yang masuk neraka, nabi palsu gitu. Bener gak? Siapa nama pendetanya? Coba kita lihat nanti. Iya, dia katakan tolong. Makanya dia harus banyak belajar. Tolong beritahu mereka, bukan saya yang mengatakan itu. Masa luga lu bilang masuk neraka? Gimana sih? Itu Bang, ada di. Enggak, masa luga lu bisa malah masuk neraka? Nabi luga masuk neraka, ada aja lu. Tolong mereka jangan berkumpul. Jika saat mereka berkumpul maka iblis ada di tengah mereka. Tolong beritahu mereka. Kata Nabi itu begitu tuh. Karena pada saat mereka berkumpul, jadi ketika kami lagi berkumpul dengan luga Nabi, terus lu datang, lu iblisnya gitu maksudnya? Bukan, saya hanya menyampaikan apa yang ya udah. Lu iblisnya. Berarti ketika lagi kami berkumpul dengan Nabi juga, terus lu datang, lu iblisnya gitu? Iya, lu iblisnya kalau saya kacau nih. Iblis itu anti Yesus, iblis. Betul ya Bang, belokkan jalan-jalan Tuhan. Bentar, enggak. Bentar, lu Gak? Yang antikris itu apakah cuman yang menolak Yesus atau yang menolak Nabi juga Gak? Antikris Gak?
Christ itu artinya Kristus. Yang paling seram sebenarnya ya, Asal kata pusat dari Christ. diamlah dulu kau, ganti yang ngomong. Jadi ini sebenarnya kekuatan terkuat antikristus itu sebenarnya ada di Katolik. Karena kalau lo lihat video-video di Katolik itu para pastor, ada namanya Black Pope, pastor yang tersembunyi yang bukan tidak tampil di muka umum, namanya Black Pope, itu langsung ketemu Lucifer sama Beelzebul, langsung ngobrol. Iya, langsung ngomong gitu. Ada videonya itu tuh, lihat aja tuh di logo apa dulu sih. Itu para paus-paus yang namanya Black Pope. Black Pope ini adalah paus tapi yang berada di balik layar, nggak pernah kelihatan. Itu mereka tuh langsung ngobrol sama yang namanya. Tidak semua yang menyebut nama aku, itu yang dimaksud Yesus. Tidak semua yang memanggil Tuhan, itu yang dimaksud. Iya, tapi kekuatan antikristus terbesar itu ada di Katolik. Makanya kan Lucifer ketika dia ngobrol sama Mukendi, dia bilang bahwa tangan kanannya itu ada dua, Rosa dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena ini adalah yang megang semua setan yang ada di lautan Pasifik, dan itulah yang sering menampakkan diri dalam penglihatan Bunda Maria. Itu langsung jenderalnya Lucifer yang megang. Lucifer itu jenderal, Pak. Lucifer itu jenderalnya setan. Bukan, Lucifer bosnya, rajanya, jenderalnya Lucifer itu ada 58. Ben Sasan. Nama lain Lucifer itu Hilal Ben Sasan. Apa lagi Ben Sasan itu? Bintang bulan sabit, bintang bulan sabit. Sasan itu apa? Sasan itu apa? Bahasa mana? Mana ada bahasa Sasan, bahasa Ibrani? Gimana lagi Sasan? Hilal bin Sasan, Sasan. Hilal Sasan. Nggak ada bahasa Ibrani Sasan itu nggak ada. Bintang bulan sabit. Itu nama lain dari Lucifer. Sasan itu apa? Nggak ada dalam bahasa Ibrani Sasan itu. Gimana sih? Udah baptis Islam belum, Jack? Coba kamu lihat di Google. Jack, udah baptis Islam belum? Belum. Saya udah baptis Islam, Bang. Udah ringan, udah habis, udah diampuni dosa-dosa aku. Iya, jangan sampai lu nggak dibaptis Islam. Oke. Kenapa? Kalau lu Ngeri diampuni dosa-dosanya. Ngeri. Jack, ya Bang ya. Jack, kalau lu bentar Jack. Kalau lu udah baptis Islam, kenapa lu nolak Luga sebagai nabi? Ayo. Itu Luga itu tidak dinubuatkan dalam Alkitab. Oh, gimana gak? Cemana katanya nggak dinubuatkan, nggak kelahiran kamu? Masa lu kan ditolak dari Nabi sama Kristen? Gimana sih? Maliaki 4 ayat 5, dengerin. Maliaki 4 ayat 5. Sebelum kedatangan Tuhan yang dahsyat itu, aku akan mengutus Nabi Elia. Jadi roh yang ada sama gua ini adalah roh Elia, meluruskan jalan Tuhan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Paham? Nah, tuh dengar tuh, Jack. Dengerin. Dengar tuh, Jack. Elia itu nanti datang dalam wujud manusia dia, Elia. Iya, itu Luga. Henok. Itu Luga. Pernah mati itu. Elia itu pernah mati dia itu. Sebentar. Yang akan nggak pernah mati itu Henok. Jadi dia ngerti sejarah dunia, sejarah bumi, pokoknya sejarah umat manusia lah dia ngerti itu. Itu Henok, Nabi Henok. Yang jadi masalah. Jadi begini ya. Bentar gak? Yang jadi masalah, dia ini sudah ngaku dibaptis Islam, tapi menolak kenabian Luga. Itu gimana gak ceritanya gak? Harusnya kan kalau orang baptis Islam kan terima kenabian kamu gak? Coba jelasin gak? Nabi keberapa dia? Itu Luga itu, Nabi keberapa? Sebentar ya, Jack ya, gua ini sudah diberikan Tuhan penglihatan, gua itu dapat tahta di surga dan dapat mobil Rolls Royce dan gua dikawal oleh pasukan malaikat. Ya, di surga ada Rolls Royce, bukan cewek. Apa? Bukan cewek, bidadari. Kok jadi cewek sih? Kita ini ngomongin Kristen dulu, jangan ngomongin ke Islam. Rolls Royce itu mobil. Mana ada Rolls Royce cewek gimana sih? Lagi ceritain mobil kok malah cewek. Cuman Rolls Royce.
Terus jalannya dari apa? Terbuat dari apa jalannya, Bang? Dari emas. Dari emas. Tahu lagi lu. Lalu ada polisi tidur nggak? Nanya enggak lagi nanya polisi tidur. Oh, Rolls Royce ya. Jadi yang masuk Makanya, yang masuk lu kalau ilmu lu belum tinggi, lu jangan kebanyakan ngomong. Lihat, dengan coli Jack, dengan keseringan coli kata Bang Luga itu. Iya. Kita udah dapat Rolls Royce, lu masih ngegembel di muka bumi. Oh, gimana Bang? Gimana Bang? Nah, terus kan Rolls Royce gimana ceritanya lanjut? Jadi begini, jadi kan teman gue nih Pire ini, dia tadi tuh mau ikut pauzan. Tapi tiba-tiba dia dapat penglihatan, dia dapat mimpi dari Tuhan. Jadi dia melihat gua itu, waktu itu dia ada di Firdaus, tiba-tiba ada iring-iringan kerajaan datang dari Yerusalem baru. Nah, ternyata yang ini mobil Rolls Royce ini dikawal oleh pasukan malaikat. Jadi dia kan kaget ya. Siapa yang datang? Ternyata yang di mobil Rolls Royce itu gua, Luga Tambunan gitu kan. Akhirnya itu yang awal gua sih, yang nyupirin gua malaikat-malaikat bersayap, ngeri, kalau gede-gede besar-besar gitu kan. Lalu gua mengatakan seperti ini, inilah upah dari memberitakan itu. Nah, rumah gua ada di Yerusalem baru, di surga tingkat yang paling tinggi. Surga yang paling rendah itu ada di Firdaus. Dengerin. Ya, jadi cewek ada cewek. Lu jangan ini. Oh, jadi bilang ke cewek. Biarkan dulu mereka teman-teman muslimnya. Kita dengerin aja dulu mereka. Iya, orang lagi ngomongin surga nih, ngomongin cewek lagi. Ngapain lu ngomongin cewek? Oh, cewek itu ada di kompleks itu ya, kompleks BTS ya. Bentar, tapi tadi aku penasaran loh Bang Luga, yang dari tadi ditanyain sama Bang Bentu. Itu si Bang Jack itu kan nggak percaya kenabian Bang Luga, padahal dia udah dibaptis Islam. Terus kayak gimana dia nanti? Nah, itu. Jadi gini ya. Di dalam karismatik itu sendiri, sebentar ya, di dalam karismatik itu sendiri banyak orang-orang Protestan hanya untuk berburu uang, mereka lari ke GBI, mereka lari ke karismatik. Nah, persyaratan masuk karismatik kan harus dibaptis Islam, harus. Nah, tetapi mereka ini sebenarnya masuk ke karismatik bukan karena memang kerinduan, bukan karena panggilan hati, tapi karena hanya sebatas ikut-ikutan teman atau diajak orang. Jadi ketika mereka sudah dibaptis Islam pun, itu hati mereka itu tidak mau mereka membuka hati. Itu banyak orang seperti itu. Jadi artinya bukan berarti semua yang di gereja karismatik itu mereka itu punya hati yang seperti orang lainnya. Tapi kalau bisa dikatakan ya 80% atau 85% orang karismatik itu tidak akan menolak Nabi. Kan udah banyak itu yang naik ke komal itu. Kamu percaya Bang Luga Nabi nggak? Oh, kalau memang dia dipanggil Tuhan sebagai Nabi, nggak ada masalah. Salahnya di mana? Kan banyak yang ngomong gitu kan. Artinya bahwa di dalam karismatik itu mengaku nabi atau menerima nabi itu bukan sesuatu hal yang tabu gitu loh. Tapi kalau di gereja Protestan, Katolik, walaupun sejak ini sudah karismatik, tapi kemungkinan besar ini berkata dia ini masuk karismatik mungkin diajak orang atau misalnya nggak sengaja. Jadi dia belum mendalami yang namanya pengajaran di karismatik. Bentar. Berarti berdisimpulkan gini ya, orang-orang seperti Jack, orang-orang Protestan yang masuk karismatik ini kayak penumpang gelap gitu gak? Betul, banyak seperti si Karen. Saya juga karismatik, gila. Yang namanya karismatik itu dia akan berurusan dengan Pastor Niko. Pastor Niko sendiri dalam khotbahnya bulan kemarin dia bilang begini, bahwa kita harus menyambut rasul-rasul dan nabi-nabi Tuhan yang sedang dibangkitkan Tuhan di akhir zaman. Dan dia mengatakan Pak Niko punya teman seorang nabi, namanya Nabi Dev. Nah, berarti Pak Niko sendiri sebagai dedengkotnya karismatik tidak menolak adanya nabi. Dia dedengkot loh, dedengkotnya karismatik ya Pastor Niko yang udah tua itu, yang udah Nah, kalau orang ini ngaku karismatik, nggak tahu nih karismatik dari ujung kulon kali atau dari ujung bumi, nggak ngerti gua.
Luga, Tuhan siapa yang ngutus kamu, Luga? Enggak, gini, ini si Jack ini loh Bang Luga, ini bukan dari ujung kulon, dari ujung berok ini, ujung berok. Luga, yang ngutus kamu jadi nabi siapa? Tuhan yang mana? Kan ngapain kau nanya-nanya, emang kau siapa? Kau juga terkenal juga enggak nanya-nanya kau, kalau aku udah terkenal di seluruh Indonesia ini, kau siapa? Kurang ajar kau, nanya sembarangan lagi kau. Gitu, jawabannya nabi nih. Iya kau nanyanya yang benar, Tuhan siapa, Tuhan siapa? Apa sopan pertanyaan seperti itu? Ya kan ada dua. Emang kau siapa? Aku aja nggak kenal kau. Ada dua Tuhan. Kalau aku udah dikenal di seluruh Indonesia ini. Tuhan dari Yahudi. Ngomong aja nggak sopan, tapi ngaku-ngaku lo nasihatin orang kau. Turun kau. Iya, rasanya nggak pantas lu nanya gitu. Biarkan dulu, diam aja. Tuhan siapa? Lo kira Tuhan itu temen lo? Tuhan siapa? Udah baru keluar dari kecuali lo, ya Luga. Kecuali kau bikin mujizat, nah bolehlah. Ini congor kau kepanjangan. Kau bikin mujizat, kau bangkitin orang mati, kau sembuhkan orang lumpuh, baru kau ngomong. Kau pendeta juga bukan, siapa juga bukan, aku nggak kenal kau. Luga. Apa? Saya lo doa orang sakit sembuh. Saya doa orang sakit. Saya juga sering mendoakan orang sakit sembuh. Saya juga sering usir setan. Lalu salahnya di mana kau? Berarti kalau kau lah yang dimaksud dengan di Matius 7 itu. Tuhan, kami udah mengusir setan, enyahlah dari hadapanku, karena kau tidak mengenal nabi-nabi Tuhan. Karena banyak juga orang yang sudah dikasih mujizat tapi tidak mau diajar mengenal Tuhan, sehingga tidak sempurna pengajarannya. Karena yang percaya dengan nabi-nabi lebih banyak yang menyembuhkan orang. Pastor Niko tiap hari dia menyembuhkan orang, tiap hari dia bikin mujizat, tapi dia tidak menolak nabi-nabi Tuhan. Nah kau siapa? Kau pendeta bukan, kau juga nggak tahu, kamu juga nggak terkenal. Berapa jemaat kau? Kau pendeta di mana? Pastor Niko itu sembah Tuhan yang mana dia? Kok bisa bikin mujizat? Pastor Niko itu pendeta gereja terbesar di Indonesia. Kau jemaat kau ada berapa sih? Kau pendeta mana? Bukan penyakit. Nah, aku tanya, kau pendeta mana? Kau jumlah jemaat kau berapa? Sembuhkan penyakit dan usir setan. Iya, menyembuhkan penyakit. Banyak orang yang menyembuhkan penyakit, ribuan orang, jutaan orang bisa menyembuhkan penyakit dalam nama Yesus. Tapi tidak semua diangkat, diberikan nama besar oleh Tuhan. Kau siapa? Aku nggak kenal kau. Kok nama Allah nggak bisa buat apa-apa? Kau gereja mana? Kau gereja mana? Berapa jumlah jemaatmu? Ini jangan-jangan itu gak si Jack ini ngaku-ngaku karismatik tapi sebenarnya bukan gak? Ini curiga ini gak? Coba ditanya dia gerejanya di mana? Gerejanya dia di mana? Patokannya cuma begini bro. Patokannya cuma begini. Ketika seorang menolak nabi, udah mati aja. Cuma itu doang patokannya. Supaya kita nggak diputar-putar. Kita ngambil patokannya di situ. Ketika ada seorang pendeta atau penginjil menolak nabi, maka dia akan ke neraka. Karena Tuhan itu tidak mungkin di dalam kerajaan Tuhan itu saling gontok-gontokan. Kerajaan Tuhan itu kan semua seia sekata, nggak boleh kita saling bertentangan. Nah kalau ada yang menentang, berarti dia ini memang ada setannya. Kenapa ada setannya? Ya mungkin dia bercabul, berzina, kita nggak tahu kehidupan dia seperti apa. Mungkin dia masih ngerokok. Kau masih ngerokok nggak? Masih ngerokok nggak? Siapa lu kan? Kau masih ngerokok? Oh enggak, minum juga enggak. Kerjaanku itu hanya mengasihi sesamaku. Kalau ada sesamaku lapar, saya kasih makan. Kalau ya, gereja kau di mana? Apa nama gereja kau? Kalau sesamaku nggak punya tempat tinggal, saya kasih tempat. Udah kau nggak usah ngomong kayak gitu. Aku juga pernah ngasih kepada orang telanjang baju kok. Kau nggak usah ngajarin aku masalah kayak begitu. Sekarang gue tanya nama gereja kau apa? Saya hanya melakukan apa yang Yesus lakukan. Saya ditanya nama gereja malah muter-muter. Nggak berani dia Pak. Nggak berani dia. Ternyata orang HKBP.
Karena dia mau masalahnya. Iya, nggak berani dia ditanya gerejanya. Ini AKBP ini kayaknya. Saya ini gereja, Bang. Tubuh saya ini gereja. Iya, nama kamu bernaung di sinode apa supaya jelas gak disangkain kau liar. Oh, saya ini di karismatik. Apa? Pantai Costa kayaknya. Di karismatik siapa? Gereja apa namanya? Pak Pendeta Andi Simon. Andi Simon aja tidak menolak Nabi kok. Kenapa kau yang babunya kau menolak Nabi? Kurang ajar nih anak satu nih. Andi Simon mana menolak Nabi? Ini orang gila ini. Andi Simon itu kerjasama dengan Tony Daud. Tony Daud itu Nabi. Pernah nggak Andi Simon menolak Daud Tony? Daud Tony itu Nabi. Nah, Daud Tony sama Andi Simon aja berkawan. Kenapa kau jadi aneh sendiri kayak orang gila kau? Mana ada Tony Daud mengaku Nabi? Nabi siapa yang saya tolak? Luga kau tolak kan tadi? Kau bilang mana ada Tony Daud Luga? Biarkan dulu mereka ban-ban, yang Muslim diam dulu. Yang tolak Luga Nabi sebagai Nabi siapa saya ya? Memang saya nggak ngakui Luga sebagai Nabi. Ya udah, kalau kau tidak mengaku. Sebentar ya. Saya tidak mengenal Tuhan yang dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saya kamu tidak mengenal Tuhan yang bisa tahu mana lebih palsu mana bukan. Kamu diam aja dulu. Satu aja yang bicara, satu aja. Luga, saya tidak mengenal Tuhan yang mengutus kau. Bikin malu kamu orang Kristen nih, ngaku-ngaku Nabi di sini. Ya terserah, kan kudu bilang. Kau tidak percaya juga dengan saya sebagai Nabi, terserah kau. Ya, tetapi yang jelas Utiwati Mena juga mengatakan saya Nabi palsu, dia baru meninggal. Ya, namamu. Kamu diam dulu, weh. Sebentar dulu, ngomong satu-satu. Tuhan, nyalah kamu pembuat kejahatan. Berarti kamu Nabi terakhir apa Nabi apa? Kalau Muhammad kan Nabi terakhir menurut Islam. Benar kata Tuhan. Kalau kamu Nabi terakhirnya lagi. Seperti itu. Tolong dimoderatorin, Ben, ini masalah yang ngomong dua orang ini. Tadi kan yang ngomong satu orang, sekarang Moderatorin Ben nih. Bentar, gantian yang moderatorin. Jadi si Jack ini kan ngakunya karismatik, udah dibaptis Islam, tapi dia menolak kenabian Luga. Nah itu gimana gak hukumnya gak? Makanya begini bro, ya makanya begini. Ketika Pastor Niko dengan Pendeta Jacob Nahuai itu sama-sama karismatik ya, sama-sama GBI, mereka itu beribut. Kenapa Pastor Pendeta Jacob Nahuai juga pendeta senior yang gereja terbesar di Mawar Saron di Kelapa Gading, itu kenapa dia ribut dengan Niko? Karena begini. Karena Pastor Meniko ini sering berbahasa roh, lalu si Pendeta Yakub dan pasukannya ini selalu menghina Pastor Niko. Kenapa Pastor Niko dihina? Karena hampir 80% jemaat dari GBI yang lain itu pindah ke gerejanya Pastor Niko. Makanya mereka iri hati. Mereka juga karismatik. Nah pertanyaannya begini, kalau lo karismatik kenapa lo ribut melawan Pastor Niko? Berarti ada sesuatu hal. Mereka ini masuk ke karismatik cuma sebagai penyusup. Karena dilihatnya 100 orang terkaya di Indonesia, ya 9 naga itu ada di Pastor Niko. 9 naga ya, seperti Lim Siliong, Antoni Salim, Eka Cipta Wijaya, Haritano Sudibyo, Tahir Foundation, Prayogo Pangestu, itu orang-orang terkaya di Indonesia, itu ada di gerejanya Pastor Niko. Nah makanya banyak orang-orang Protestan ini pura-pura jadi karismatik untuk menjilat minta proposal buat bangun gereja. Itu di depan mata gua. Jadi banyak sekali nih orang-orang Protestan ini pura-pura masuk karismatik, dibaptis, ujung-ujungnya nanti minta duit gitu loh. Nah makanya gue curiga nih dengan mereka-mereka ini masuk ke karismatik, tetapi kenapa mereka tidak percaya adanya Nabi? Ya karena tujuan mereka masuk ke karismatik hanya untuk mencari duit.
Nah, makanya gereja GBI itu sendiri sudah terbelah menjadi dua. Sebagai nabi, saya percaya kau sebagai nabi. Tapi tanya Kalau kamu nabi, saya ini pakai baju warna apa? Dengar, gantian. Woi dulu yang ngomong, woi. Kalau kamu nabi, saya ini sekarang pakai baju warna apa? Waduh. Oke. Nabi, sebentar. Nabi itu adalah hamba Tuhan. Sebentar. nabi itu lihat goblok. Di mute. Kalau Luka ngomong di mute. Ya, jadi gini. Dia bilang kan saya pakai baju warna apa? Nabi itu hamba Tuhan. Ya, Tuhan yang menyuruh dia. Kau manusia berdosa. Kau guru palsu kau. Yang pasti kau guru palsu. Minta ditanya bajunya lagi. Ayat Alkitab. Yang pasti kau guru palsu. Kami pernah buat demi namamu. Kami bersaksi tentang namamu. Apa kata Tuhan? Nyalah kalian pembuat kejahatan. Nah, oke. Sekarang aku tanya, kau ada mujizat gak? Kau ada mujizat gak? Saya tidak mengaku nabi. Nabi palsu. Enggak, aku tanya sama kau ada mujizat enggak? Kok malah saya enggak ngaku nabi? Aku tanya ada mujizat enggak kau? Saya tidak mengaku nabi. Yang bikin mujizat bukan cuma nabi, yang bikin mujizat penginjil juga bisa bikin mujizat, bukan cuma nabi. Aku tanya kau punya mujizat enggak? Ini anak. Ku tanya kau punya mujizat enggak? Ya kalau kau nggak punya mujizat ngapain kau cuma becongor kau kuak aja yang kau keluar dari mulut kau. Iya, kalau kau bukan nabi, kau cuma rakyat jelata, kau jangan ngajarin orang. Kau kan bukan nabi. Nah, apalagi kau bukan nabi. Kalau kau bukan nabi, kau jangan ngajarin orang. Kita butuh nabi yang ngajarin kita. Bukan manusia jelata kayak kau, rakyat jelata ngajarin orang lagi. Nah ini, apakah ini bahasa nabi? Kamu kan bentar. Biar tertib. Dari buahnya lah. Bentar, woi. Turunin aja satu orang. Dari buahnya lah, akan kamu turunin aja satu orang. Woi, bentar, woi. Alasan kamu nggak percaya Luka nabi itu apa? Silakan. Pertama, kata Tuhan, ujilah roh itu. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Apakah tutur kata Luka ini seperti nabi? Dikenal. Bahasanya kasar, apakah ini kata Tuhan? Ujilah roh itu. Jadi saya jawab ya. Kamu tadi sudah mengaku saya bukan nabi, berarti kau kan rakyat jelata. Kalau kamu datang sebentar. Sekarang tolong moderator suruh dia diam dulu biar dia jawab. Ya kau diam dulu, kau udah ngomong kau. Dua-duanya kau diam dulu. Diam dulu, Anda kan sudah diberikan ruang berbicara. Sekarang Bang Luka, silakan Bang Luka. Kau turun. Nah, lanjut Bang Luka. Jadi kan begini, dia bilang saya bukan nabi. Ya berarti kau rakyat kau. Kalau rakyat tugasnya bayar pajak, bukannya ngajarin orang. Masa nabi kau ajarin? Kau udah sendiri udah ngakuin saya bukan nabi. Ya udah, kau rakyat jelata kan kau ngajarin orang. Nah, ini juga sama nih. Kau nabi bukan, ucap. Kau nabi bukan. Nabi kok punya rakyat, goblok. Enggak, aku tanya kau nabi bukan. Saya bukan nabi, saya hamba. Oh, berarti kau rakyat. Kok rakyat? Goblok. Loh, kan kau bukan nabi. Berarti kau rakyat orang awam, berarti kau. Rakyat di mana? Orang awam. Rakyat mana? Kau kan bilang saya bukan menjabat nabi. Kalau kau bukan menjabat nabi, berarti kau umat. Berarti kau rakyat. Kalau rakyat kau jangan ngajarin orang. Apalagi kau umat, apalagi kau orang awam. Orang awam ngajarin orang lagi. Tempelin pala kau. Itu Tuhannya dong. Saya nabi. Tuhan saya itu Kristus. Itu nabi tuh. Nabi apa ini? Membantai. Bentar, gantian. Luka, kalau kayak si Jack ini kan bukan nabi tapi berani mendebat nabi.
itu auto neraka atau auto surga Luga? Jadi gini, kalau si Jet ini dia kan bukan nabi, bukan hamba Tuhan ini. Dia ini adalah guru palsu. Nah, guru dengan nabi tinggian nabi. Nah, makanya dia ini cuma mau bacot doang. Mujizatnya aja. Dari rumah sakit jiwa. Makanya tuh ya. Sebentar ya. Bentar gini. Ketika kita mau melawan nabi, kita harus punya modal mukjizat supaya ada perlawanan. Karena kan nabi juga ada mukjizat, ya kan? Nah, si kawan ini ditanya ke sorga nggak pernah, ke neraka pun nggak pernah. Dia cuma modal congor doang. Nah, kalau cuma modal congor doang, ini tinggal diserahin kalbu aja digulung habis mati nih anak satu nih. Mujizat mau apa lu ga? Bukti seorang saya udah pernah ke neraka, saya udah pernah didatangi Tuhan Yesus. Saya sudah pernah mengusir setan. Ya, saya udah pernah dibawa ke neraka. Kau udah pernah ke neraka belum? Kau di neraka kau lihat apa lu ga? Orang-orang seperti kau disiksa. Siksaan yang lebih besar itu hukuman orang seperti kau, guru palsu kau. Saya percaya Yesus nggak mungkin masuk neraka. Enggak. Ya, banyak sekali penginjil dan pendeta itu menuju lautan api. Lalu kami bertanya waktu itu, Tuhan kenapa ini orang pendeta? Sebentar, jangan dulu, enak aja man, surga pala, lo dengerin dulu. Jadi ada seorang anak kecil dari gereja kami itu dapat penglihatan, dia dibawa Tuhan ke neraka. Lalu dilihatnya lah para pendeta-pendeta, para penginjil masuk lautan api. Lalu anak kecil ini nanya, Tuhan kenapa sih para pendeta ini masuk neraka? Tuhan mengatakan mereka ini cuma pendeta secara organisasi. Mereka ini bukan hambaku. Aku tidak pernah mengutus mereka. Mereka cuma menjadikan diri mereka pendeta oleh kemauan mereka sendiri ataupun kemauan organisasi mereka ataupun sekolah teologi ya. Jadi banyak sekali para pendeta dan penginjil sekarang di lautan api karena dia tidak diurapi Tuhan. Tidak ada mujizat dan urapan Tuhan di dalam hidupnya. Jadi para pendeta dan penginjil itu masuk neraka. Itu salah satu nabi di dalam gereja kami udah pernah dapat penglihatan seperti itu. Dan kau orang apa? Orang Batak atau orang Cina kau? Saya orang Indonesia. Nanya identitasnya aja ketakutan. Oh, bentar, tapi Luga, orang-orang seperti Jack ini kan ngakunya dinaungi Roh Kudus. Emang benar dia dinaungi Roh Kudus? Silakan. Kalau ada Roh Kudus akan ada penglihatan. Kalau ada Roh Kudus akan ada bernubuat. Dia kan bisa bernubuat. Ya, dia ini bernubuat nggak bisa. Didapat penglihatan pun nggak bisa. Ya. Nggak bisa bernubuat untuk kau pun nggak bisa. Saya bisa bernubuat untuk kau Luga. Harus ada 5 orang yang mendukung, harus ada 5 nabi yang mendukung, baru benar itu membuat. Kalau untuk kau Luga. Iya harus ada, nggak boleh bernubuat itu nggak boleh main tunggal. Bernubuat itu harus ada tim, harus ada juga yang mendapat penglihatan yang sama. Misalnya ada nabi-nabi lain yang mendukung penglihatan kamu. Kalau saya yang mendukung penglihatan saya udah banyak, 20 lebih, hampir 100 orang ada nabi yang juga mendapat penglihatan yang sama seperti saya. Jadi teman saya juga udah dibawa ke neraka, Pak Nenggolan namanya. Dia melihat orang Batak melakukan adat istiadat itu disiksa di neraka. Jadi semua orang Batak itu dibakar di neraka pakai ulos itu dibakar di neraka semua. Apa salahnya? Orang pakai ulos, ibadah pakai ulos di AKBB banyak loh. Kenapa kok disiksa di neraka? Ya karena ulos itu adalah ornamen-ornamen yang dipakai dulu untuk memanggil arwah-arwah. Arwah-arwah ini sebenarnya Lucifer dan Beelzebul yang berkedok menjadi roh-roh leluhur. Makanya Tuhan paling benci kalau ada orang menyimpan ulos Batak. Nah, dan teman saya si Pak Nenggolan juga nabi, dia dibawa Tuhan ke neraka melihat orang-orang Batak disiksa karena melakukan adat istiadat. Bukan cuma orang Batak aja, semua suku-suku bangsa yang melakukan adat istiadat itu disiksa di lautan api, dibakar. Artinya menyembah Tuhan selain Yesus itu neraka kan?
Bukan orang Batak menyembah Yesus kok, tapi di samping Yesus mereka memanggil roh itu kan takut dia kan, karena dia orang Batak, takut dia, udah gentar dia, gentar kan dia. Takut dia Bang. Karena gue udah singgung masalah adat, karena kemungkinan besar ini orang Batak ini, dari bahasanya aku lihat orang Batak, dan biasanya orang Batak musuh terbesar orang Batak itu adat. Makanya ketika aku ngomong adat dia nggak bisa ngomong lagi, dia langsung turun, karena dia kena itu, Kabur dia. enak lah. Ntar lagi. Oh jadi kalau aku kan sering lihat tuh dia KBP tuh, dia kalau lagi ibadah itu ada ulos lah, macam-macam kayak gitu-gituan, ornamen-ornamen gitu, itu nggak boleh gak yang kayak gitu Kak? Jadi kan gini, kan ada ritual pesta-pesta adat, misalnya kan pakai gondang kan, tulung tren ini pakai apa tuh, sorban itu kan. Nah terus ketika mereka memanggil arwah leluhur, sebenarnya yang datang bukan leluhur tapi iblis, Lucifer, Beelzebul. Kalau itu saya setuju lu Kak, setuju saya itu lu Kak. Loh tadi udah nggak setuju, sekarang udah setuju. Enggak, ada yang ngawur kalau ngomong, ada yang benar. Oke, lanjut. Ngawur gimana? Ngawurnya? Coba, ayo. Kau bilang Teman saya, kan saya bilang teman saya, tim saya yang kalau berdoa, kami berdoa itu Yesus datang dengan api di kamar Pak Nenggolan namanya, jadi dibawa Tuhan ke neraka oleh orang Batak, disiksa. Ada tempat pembantaian khusus di neraka, itu khusus yang melakukan adat istiadat. Jadi adat istiadat ini bukan cuma Batak aja, Jawa, Kalimantan, Papua, itu semua yang melakukan adat istiadat itu di neraka. Kenapa? Karena ada namanya ritual memanggil arwah leluhur. Nah ini di sini di apanya nih, letak penyembahan berhalanya. Ketika arwah leluhur datang, itulah si Lucifer yang datang sebenarnya. Disitulah terjadi penyembahan pakai gondang, pakai musik-musik Batak kan. Tulung gitu, kalau ada musik-musik itu. Disitulah terjadi penyembahan berhala, dan itulah melanggar perintah Tuhan yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Karena yang datang itu adalah Lucifer sama Beelzebul. Lucifer itu kan rajanya setan. Ya, ini saya setuju nih ngomongan